Salam adik-adik, hari ini kita memasuki masa Advent, yaitu sebuah masa persiapan dan penantian akan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Mazmur 146 ayat 5 sampai yang ke-6 mengatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dan harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ibadah Minggu Advent yang pertama ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan penuh pengharapan dan sukacita, mari kita menyambut kelahiran Kristus. Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Ayo katakan sekali lagi, dia lahir untuk kami. Untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Kita berdoa ya. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini, untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah di ibadah online ini. Tuhan, kami juga menyerahkan kepadamu untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Mungkin sepanjang hari ini, selama beberapa minggu ini, kami menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kami. Papa, mama, kakak, adik, ampuni kami ya Tuhan. Mungkin secara tidak sengaja, baik itu perkataan, perbuatan kami, itu bikin mereka agak enak. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami mau meneruskan ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dengarlah berita anugerah hari ini yang kita ambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10b sampai yang ke-11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, kita mau percaya dan menaruh harapan pada kedatangan Kristus, sebab hanya Kristuslah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Dan hanya di dalam namanya ada pengharapan dan sukacita. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan. In Christ alone. In Christ alone will I glory,
I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya ajak kalian semua untuk berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mau taat, yang mau patuh mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, berkati juga Lausa kami yang menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya Engkau yang memakai setiap kelemahannya dalam menyampaikan firman-Mu, agar firman ini bisa kami terima, kami dengar dan kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita masuk di seri yang baru. Karena hari ini kita sudah memasuki masa Advent, yaitu sebuah masa penantian dan persiapan akan kedatangan Mesias, seperti yang Loza katakan tadi ya. Nah, dalam masa Advent ini kita semua diwajibkan untuk mempersiapkan diri dalam menyambut Natal, memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga kedatangannya yang kedua kali. Seri ini berjudul The Message. Di seri ini kita akan membahas berita yang disampaikan malaikat kepada para gembala di hari Natal yang pertama. Berita itu ada di dalam Injil Lukas
Pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Dan dua ayat ini akan menjadi ayat hafalan kita. Ayo kita baca sama-sama ya, dan kita coba hafalkan kedua ayat ini. Kita baca bersama-sama, lalu saya akan bacakannya juga buat kalian. Kalian boleh mengikutinya di rumah ya. LAI memberikan judul Gembala-Gembala. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kita sudah baca bersama-sama Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Nah, hari ini kita akan belajar frase yang awal dalam seri The Message ini. Apa itu? Jangan takut. Apa artinya ya? Untuk mempelajarinya, saya ajak kalian semua untuk membayangkan kondisi para gembala pada saat itu. Kalian tahu enggak, seperti apa sih profesi gembala bagi orang-orang zaman itu? Apakah profesi gembala itu sesuatu yang keren? Dan apakah banyak orang ingin jadi gembala atau jadi gembala itu sebuah aib, yaitu sesuatu yang memalukan dan tidak membanggakan? Kita mungkin berpikir, jadi gembala itu kan baik ya. Bahkan Tuhan Yesus aja pakai profesi gembala sebagai perumpamaan. Tuhan Yesus juga bilang, akulah gembala yang baik. Ya pastinya jadi gembala itu baik kalau gitu ya. Ternyata adik-adik, jadi gembala itu sesuatu yang tidak disenangi. Kenapa? Karena secara sosial mereka adalah golongan yang tidak bisa dipercaya. Secara agama pun mereka dipandang rendah. Karena tugas mereka menjaga domba. Mereka tidak bisa memelihara hari Sabat dan juga ritual keagamaan Yahudi lainnya. Status mereka dipandang sangat rendah. Para gembala ini sering tinggal di padang rumput, tempat yang terbuka, tempat yang gelap pada waktu malam. Dan mereka pergi ke padang itu bukan sehari, 2 hari lalu pulang ke rumah. Enggak adik-adik. Tapi seringkali mereka pergi berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan menggembalakan domba. Baru kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan ketika mereka pulang, mereka membawa berita dari berbagai tempat. Akhirnya orang jadi tidak percaya. Karena mereka tidak tahu gembala ini ketemu sama siapa aja dan berbuat apa aja. Kemungkinan bisa juga mereka itu berbuat jahat. Karena di padang yang gelap tidak ada seorang pun yang tahu apa yang mereka lakukan. Itulah sebabnya pada zaman itu seorang gembala dikucilkan, disingkirkan dan dianggap negatif oleh masyarakat. Lalu bagaimana kondisi gembala-gembala pada malam itu? Kalau kita lihat dari yang sudah kita baca di sini, Alkitab mencatat bahwa gembala di padang pada waktu malam. Kalian lihat di ayat yang ke-8. Dikatakan pada waktu malam. Di padang rumput pada zaman itu gak ada lampu adik-adik. Gak ada senter, gak ada flashlight HP seperti sekarang ini. Jadi bisa dipastikan bahwa kondisinya benar-benar gelap. Tiba-tiba ada malaikat datang. Terang sekali. Di sini Lukas mencatat juga bahwa kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Kalian bisa lihat di ayat yang ke-10. Dari yang gelap tiba-tiba terang, kira-kira gimana ya rasanya? Ya, para gembala itu sangat ketakutan adik-adik. Kita aja kalau melihat begitu pasti kaget, pasti takut.
Apalagi para gembala yang biasanya dituduh macam-macam, dianggap orang yang berdosa, dipandang rendah oleh masyarakat. Terus tiba-tiba muncul terang di depan mereka. Mereka juga pasti tahu dan pernah mendengar tentang kisah Musa, tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan bagi bangsa Israel di padang gurun. Ketika mereka melihat cahaya yang terang sekali itu, pasti mereka takut. Mereka pasti bertanya-tanya, apakah ini hukuman Tuhan bagi kita? Saking takutnya sampai mereka berpikir bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Tetapi apa sih message dari peristiwa tersebut? Yuk kita lihat ya, apa pesan malaikat untuk yang pertama kalinya, dan apa yang dikatakan malaikat untuk para gembala yang ketakutan ini. Pesannya tahu nggak apa? Pesannya jangan takut. Wow, jangan takut. Kok pas ya dengan gembala-gembala yang ketakutan pada saat itu? Apa sih artinya pesan ini buat para gembala? Pertama, pesan itu berkata seperti ini. Allah hadir buat mereka, bukan untuk dosa dan kesalahan mereka. Kalau misalnya malaikat datang untuk menghukum mereka, mungkin kata-kata pertamanya adalah, wahai kalian gembala yang penuh dosa. Mungkin gitu kali ya. Tapi kata-katanya ini, jangan takut. Ini seperti ingin mengatakan bahwa Allah ingin menyatakan diri kepada kalian. Allah rindu hadir dalam kehidupan manusia. Ya, memang manusia itu berdosa, tetapi tujuan Allah hadir yaitu untuk menyelesaikan masalah dosa seperti yang sudah dijanjikan sejak lama. Nah, ini bahasannya nanti kita sambung di minggu-minggu berikutnya ya. Sekarang kita balik lagi ke frase jangan takut. Artinya bagi gembala, Allah mau hadir dalam hidupmu yang sering ditolak dan direndahkan oleh banyak orang. Kedua, Allah akan berfirman dan menyatakan janjinya. Tenangkan hati untuk menerima janji ini. Kalau orang lagi ketakutan, biasanya pikiran itu gak tenang ya adik-adik. Dan biasanya kalau kita sudah gak tenang, pikiran itu biasanya gak berfungsi dengan baik. Karena itu, pernyataan malaikat ini ingin menyiapkan para gembala untuk menerima pesan utama dari Allah. Apa sih pesannya? Pesannya itu seperti ini, bahwa Allah akan menyatakan karyanya dan janjinya. Ayo fokus pada yang utama dan mengatasi ketakutanmu. Takut itu manusiawi, tetapi ayo kita mengatasinya dan berfokus pada karya Allah dan juga pada janji Allah. Nah adik-adik, Natal pertama itu bukan Natal yang wah, yang nyaman, yang tenang, yang semuanya baik-baik. Enggak adik-adik, tapi justru Natal yang pertama itu penuh dengan ketakutan. Seperti para gembala itu. Natal pertama itu gelap. Seperti Lose bilang tadi, di padang itu gelap, tidak ada penerangan, tidak ada lampu Natal yang kelap-kelip, tetapi justru di padang itu gelap. Di padang yang gelap itu justru kemuliaan Allah dinyatakan. Allah hadir untuk para gembala dan Allah menyatakan karya dan janjinya bagi mereka. Karena itulah malaikat datang menyampaikan pesan, jangan takut. Nah hari ini, firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita semua. Bagi kalian, bagi Lause. Jangan takut. Tuhan tahu kegelisahan dan kekhawatiran di hati kita. Kita yang takut karena corona, kita yang khawatir gak bisa Natalan, kita yang takut gimana hidup kita setelah ini, masa kita di rumah terus. Tuhan berfirman, jangan takut. Di Natal pandemi ini, ayo kita belajar bahwa Allah hadir. Allah mau hidup bersama-sama dengan kita. Allah yang tahu ketakutan para gembala juga tahu ketakutan kita.
ketakutan kalian, ketakutan Lause. Di Natal pandemi ini, ayo kita mengarahkan fokus pada hal yang penting. Allah mau berfirman dan menyatakan janjinya buat kita. Firman Allah diberikan untuk menghibur, menguatkan, dan mengingatkan kita bahwa selalu ada harapan di dalam Yesus Kristus, Sang Bayi Natal. Nah, sekarang ayo kita baca dan belajar hafalan dari ayat yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Ingat ya tadi di mana? Di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ulangi sekali lagi ya. Lukas kedua ayat ke-10 sampai yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kita belajar untuk tidak takut. Kita belajar bahwa Allah hadir dan kita berfokus pada janjinya. Allah tahu dan mengerti hati kita. Allah juga mau menyatakan firman dan janjinya buat setiap kita yang mau menantikan dengan penuh iman dan pengharapan. Jadi ingat ya adik-adik, jangan takut. Apapun itu, jangan takut. Lah saya ingatkan juga bencana untuk Tuhan. Berilah dengan penuh sukacita, dengan hati yang patuh dan taat, dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena bencana yang kita berikan untuk Tuhan itu adalah persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang akan menguatkan kita di tengah-tengah ketakutan kita, agar kita tetap fokus kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in I you. will trust in you. Lord, I will trust
lagi katakan, Lord, I will trust in you. I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Kita berdoa ya. Tuhan, mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kiranya itu menjadi rema dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, bila hari ini kami bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki untuk Tuhan. Berkati persembahan kami, berkati bejana yang sudah kami isi setiap minggunya. Dan kiranya persembahan kami ini adalah persembahan yang terbaik kami untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Allah adalah sumber pengharapan kita. Ia akan mengisi hati kita dengan segala sukacita dan sejahtera. Karena kita percaya hanya kepadanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Supaya dengan kuasa rohnya kita makin berharap kepadanya. Langkah demi langkah, hari demi hari. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.